Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang tabah menghadapi kesusahan dan cobaan dalam mendakwahkan agama. Ini satu kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu kisah Islamnya Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Bilal al-Habsyi adalah sahabat yang masyhur. Ia muadzin tetap Masjid Nabawi. Pada mulanya ia adalah seorang budak milik orang kafir. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkan ia banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi agama Islam. Ia membaringkan Bilal di atas padang pasir yang sangat panas. Di terik matahari seraya meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Bilal sulit bergerak sedikit pun. Lalu dikatakan kepadanya, apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan agama Islam? Bilal tetap berkata, ahad, hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka, dan pada esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah dan parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan agama Islam atau mati perlahan dengan cara tersebut. Orang yang menyiksa Bilal radhiyallahu anhu silih berganti, kadangkala Abu Jahal atau Umayyah bin Khalaf, bahkan orang lain pun ikut menyiksanya. Setiap orang berusaha menyiksanya dengan lebih berat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal ini, ia menebusnya dengan segera memerdekakannya. Faedahnya, orang-orang Arab, orang-orang musyrik telah menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka, dan sebagai lawannya Islam mengajarkan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal radhiyallahu anhu selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terucap ahad, karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita banyak melihat cinta yang palsu. Seseorang yang dicintai tentu akan merasa nikmat bila disebut namanya. Kadang-kala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan berguna di dunia dan di akhirat? Cinta itulah yang membuat Bilal radhiyallahu anhu rela disiksa sehingga penderitaan demi penderitaan menimpanya. Meskipun para pemuda kafir Mekah mengiringi dan menghinanya di jalan-jalan, ia terus berkata ahad. Inilah kehidupan yang pernah ia alami sampai Nabi Muhammad SAW menjadikannya sebagai muadzin yang selalu berkhidmat mengumandangkan adzan, baik ketika tinggal maupun ketika dalam perjalanan. Setelah Nabi SAW wafat, ia tetap tinggal di Madinah Thayyibah. Hanya saja ia akan tahan melihat tempat Nabi SAW yang telah kosong, sehingga ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad, dan beberapa lama ia tidak akan kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wahai Bilal, betapa zalimnya kamu sehingga kamu tidak menziarahiku. Begitu bangun dari mimpinya, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma memintanya mengumandangkan adzan. Ia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang sangat dicintainya itu. Ketika mulai adzan, terdengarlah suara adzan seperti pada masa hidup Rasulullah SAW. Suara itu sangat menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga para wanita keluar dari rumah-rumah mereka dengan meneteskan air mata. Ia tinggal beberapa hari di Madinah lalu kembali ke Damsyik dan wafat pada tahun ke-20 Hijriah. Dari kitab Usudul Ghobah. Masya Allah, itu perjuangan sahabatnya Rasulullah SAW pada waktu itu ketika menyebarkan agama Islam. Kita yang sekarang sudah enak-enakan melakukan agama, melakukan ibadah tanpa harus diserang, tanpa harus dicaci maki, tanpa harus berperang. Kenapa kita bermalas-malasan? Semoga dengan kisah ini menjadikan hikmah kepada diri kita, dan semoga dengan pelajaran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkan juga menyampaikan.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.